Dunia kita terus bertumbuh. Populasi manusia diproyeksikan mencapai hampir 10 miliar jiwa pada tahun 2050, dan seiring dengan itu, permintaan akan protein hewani seperti daging, telur, dan ikan melonjak drastis. Namun, cara kita memproduksi pakan untuk ternak dan ikan saat ini menghadapi tekanan yang luar biasa. Sumber pakan konvensional, terutama tepung kedelai dan tepung ikan, mulai menunjukkan batasannya dan menimbulkan berbagai persoalan lingkungan yang serius. Pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan kedelai seringkali mengakibatkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi karbon. Di sisi lain, penangkapan ikan berlebih untuk produksi tepung ikan telah mengancam populasi ikan liar dan merusak ekosistem laut. Ketergantungan pada sumber daya yang terbatas ini jelas tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Kita seolah berada di persimpangan jalan, di mana model produksi pangan saat ini menuntut terlalu banyak dari planet kita. Selain dampak lingkungan, fluktuasi harga bahan baku pakan konvensional juga menjadi beban bagi para peternak. Perubahan iklim, kondisi cuaca ekstrim, dan dinamika pasar global dapat membuat harga pakan melonjak tak terduga, mengancam keberlangsungan usaha peternakan, terutama bagi skala kecil dan menengah. Ini adalah alarm yang berbunyi kencang, menandakan bahwa kita membutuhkan solusi pakan yang lebih stabil, efisien, dan ramah lingkungan. Kebutuhan akan inovasi dalam rantai pasok pakan ternak menjadi semakin mendesak. Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap dampak destruktif dari praktik yang ada. Dunia memerlukan terobosan, sebuah revolusi dalam cara kita berpikir tentang sumber nutrisi bagi hewan ternak. Sebuah solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan protein, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan menjaga kesehatan bumi untuk generasi mendatang. Di tengah pencarian solusi tersebut, muncullah kandidat yang mungkin bagi sebagian orang terdengar tidak lazim, namun sejatinya menyimpan potensi luar biasa, serangga. Ya, makhluk kecil yang seringkali dianggap hama atau pengganggu ini, kini mulai naik kelas dan diakui sebagai salah satu pahlawan pangan masa depan. Serangga menawarkan profil nutrisi yang mengesankan, menjadikannya alternatif yang sangat menjanjikan untuk pakan ternak. Secara nutrisi, banyak spesies serangga, seperti larva lalat tentara hitam, Black Soldier Fly BSF, ulat Hongkong, mealworm, dan jangkrik, kaya akan protein berkualitas tinggi, lengkap dengan asam amino esensial yang dibutuhkan ternak. Kandungan lemaknya juga bermanfaat sebagai sumber energi, ditambah lagi dengan vitamin dan mineral penting. Komposisi ini sangat sebanding, bahkan dalam beberapa aspek bisa lebih unggul, dibandingkan tepung ikan atau bungkil kedelai. Namun, keunggulan serangga tidak berhenti pada nilai gizinya saja. Aspek keberlanjutan adalah daya tarik utama. Serangga adalah juara efisiensi. Mereka membutuhkan lahan yang jauh lebih sedikit dibandingkan tanaman kedelai atau padang penggembalaan. Penggunaan airnya pun minimal. Yang lebih menakjubkan lagi, banyak jenis serangga, terutama larva BSF, dapat dibudidayakan menggunakan limbah organik seperti sisa sayuran, buah-buahan, atau bahkan limbah makanan, mengubah materi yang tadinya menjadi masalah lingkungan menjadi biomasa protein berkualitas tinggi. Proses ini tidak hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga menciptakan siklus nutrisi yang tertutup, sebuah konsep inti dari ekonomi sirkular. Dengan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih rendah dibandingkan peternakan hewan besar atau produksi pakan konvensional, serangga menawarkan jalur menuju sistem pangan yang lebih ramah iklim. Inilah mengapa serangga bukan lagi sekadar alternatif, melainkan sebuah solusi transformatif. Ketika berbicara tentang inovasi pakan serangga, satu negara yang konsisten berada di garis depan adalah Belanda. Negeri kecil dengan sejarah panjang dalam inovasi pertanian ini telah mengambil peran sebagai pelopor global, menunjukkan kepada dunia bagaimana visi hijau dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata dan industri yang berkembang pesat. Komitmen Belanda terhadap keberlanjutan dan ekonomi sirkular menjadi fondasi kuat bagi perkembangan sektor ini. Keunggulan Belanda tidak muncul begitu saja. Ia didukung oleh ekosistem inovasi yang solid, melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah,
lembaga penelitian kelas dunia, dan sektor swasta. Wageningen University Research, WUR, misalnya, telah menjadi pusat pengetahuan global, melakukan penelitian mendalam mengenai berbagai aspek budidaya serangga, mulai dari optimalisasi nutrisi, teknik pemeliharaan efisien, hingga keamanan produk dan analisis dampak lingkungan. Riset-riset inilah yang memberikan landasan ilmiah bagi para pengusaha untuk berani berinvestasi. Pemerintah Belanda, bersama dengan Uni Eropa, juga memainkan peran krusial melalui penyusunan kerangka regulasi yang progresif dan suportif. Mereka memahami potensi besar serangga dan secara bertahap membuka jalan bagi penggunaannya dalam pakan ternak, dimulai dari pakan aquakultur, kemudian diperluas untuk unggas dan babi. Kebijakan yang jelas dan berbasis sains ini memberikan kepastian bagi industri untuk tumbuh dan berkembang. Hasilnya, Belanda kini menjadi rumah bagi sejumlah perusahaan perintis dan fasilitas produksi serangga skala industri yang paling canggih di dunia. Mereka tidak hanya fokus pada teknologi pembesaran, tetapi juga pada pengembangan produk turunan serangga yang berkualitas tinggi, seperti tepung protein dan minyak serangga. Kisah sukses Belanda ini menjadi inspirasi bahwa dengan visi, kolaborasi, dan komitmen, tantangan pangan global dapat diatasi melalui solusi inovatif dan berkelanjutan. Mungkin banyak dari kita bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya proses produksi pakan dari serangga ini berlangsung? Mari kita intip sejenak di balik layar peternakan serangga modern, sebuah fasilitas yang lebih mirip laboratorium berteknologi tinggi daripada peternakan tradisional. Prosesnya dirancang dengan cermat untuk memaksimalkan efisiensi, menjaga kualitas produk, dan memastikan keberlanjutan. Siklus dimulai dari pembibitan serangga dewasa, misalnya lalat tentara hitam. Lalat-lalat ini akan kawin dan bertelur. Telur-telur tersebut kemudian dikumpulkan dan ditetaskan dalam kondisi lingkungan yang terkontrol ketat, meliputi suhu, kelembapan, dan pencahayaan. Begitu menetas, larva-larva mungil inilah yang menjadi bintang utama. Mereka akan dipindahkan ke unit pembesaran yang berisi media tumbuh, yang seringkali berasal dari aliran samping industri makanan atau limbah organik yang telah diproses. Disinilah keajaiban terjadi. Larva-larva ini, dengan nafsu makan yang luar biasa, akan mengonsumsi media tumbuh tersebut dengan sangat cepat, mengubahnya menjadi biomasa tubuh mereka sendiri yang kaya protein dan lemak. Proses ini disebut biokonversi. Selama beberapa minggu, larva akan tumbuh hingga mencapai ukuran panen optimal. Sistem pertanian vertikal sering digunakan untuk memaksimalkan penggunaan ruang, di mana baki-baki berisi larva disusun bertingkat. Setelah dipanen, larva kemudian diproses lebih lanjut. Mereka bisa dikeringkan utuh, atau diolah menjadi produk yang lebih spesifik seperti tepung protein tinggi, dengan cara memisahkan lemaknya terlebih dahulu, dan minyak serangga. Semua proses ini dilakukan dengan standar kebersihan dan keamanan pangan yang tinggi, untuk memastikan produk akhir aman dan berkualitas untuk pakan ternak. Teknologi otomasi dan sensor juga semakin banyak digunakan untuk memantau dan mengontrol kondisi lingkungan serta proses produksi, menjadikan limbah benar-benar diubah menjadi emas, nutrisi. Adopsi pakan ternak berbasis serangga bukan hanya sekadar solusi teknis untuk satu masalah, tetapi membawa serangkaian manfaat berlapis yang berdampak positif pada berbagai aspek. Keuntungan ini menjangkau dari pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan kualitas dan kesehatan ternak itu sendiri, menjadikannya sebuah pendekatan holistik menuju sistem pangan yang lebih baik. Dari sisi lingkungan, manfaatnya sangat signifikan. Seperti yang telah disinggung, budidaya serangga membutuhkan jauh lebih sedikit lahan dan air dibandingkan produksi kedelai atau tepung ikan. Kemampuannya mendaur ulang limbah organik mengurangi tumpukan sampah di TPA dan metana yang dihasilkannya. Jejak karbon yang lebih rendah berarti kontribusi positif dalam mitigasi perubahan iklim. Ini adalah langkah nyata menuju pertanian yang lebih regeneratif dan selaras dengan alam. Secara ekonomi, industri pakan serangga membuka peluang baru. Ia menciptakan lapangan kerja di bidang penelitian, teknologi, budidaya, dan pengolahan. Bagi peternak,
Ketersediaan sumber protein alternatif yang stabil dan potensial lebih terjangkau dalam jangka panjang dapat meningkatkan profitabilitas dan ketahanan usaha. Selain itu, pengembangan industri ini dapat mengurangi ketergantungan suatu negara pada impor bahan baku pakan, memperkuat ketahanan pangan nasional. Tidak kalah penting adalah potensi manfaat bagi kesehatan dan kualitas ternak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pakan berbasis serangga dapat meningkatkan kesehatan usus ternak karena kandungan senyawa bioaktif tertentu seperti kitin. Asam laurat yang terkandung dalam minyak BSF misalnya, diketahui memiliki sifat antimikroba. Dengan nutrisi yang optimal, ternak dapat tumbuh lebih sehat, lebih produktif, dan menghasilkan produk, daging, telur, ikan, dengan kualitas yang lebih baik bagi konsumen akhir. Perjalanan menuju adopsi pakan serangga secara global memang masih di tahap awal, namun potensinya begitu besar. Belanda telah memberikan contoh gemilang bagaimana inovasi, kebijakan, dan semangat kewirausahaan dapat bersinergi untuk menciptakan perubahan. Tentu, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan era baru peternakan berkelanjutan ini secara lebih luas. Salah satu tantangan utama adalah skalabilitas produksi. Untuk benar-benar menggantikan sebagian besar pakan konvensional, kapasitas produksi pakan serangga harus ditingkatkan secara masif. Ini memerlukan investasi besar dalam teknologi dan infrastruktur. Selain itu, biaya produksi awal mungkin masih lebih tinggi dibandingkan pakan tradisional, meskipun diharapkan akan menurun seiring dengan kemajuan teknologi dan skala ekonomi. Edukasi dan sosialisasi kepada peternak dan konsumen juga penting untuk membangun penerimaan dan pemahaman. Namun, di balik tantangan tersebut, terbentang peluang emas. Riset dan pengembangan terus berlanjut untuk menemukan spesies serangga baru yang potensial, meningkatkan efisiensi budidaya, dan mengembangkan produk turunan yang lebih beragam. Pasar global untuk pakan serangga diprediksi akan terus tumbuh pesat, didorong oleh meningkatnya kesadaran akan isu keberlanjutan dan keamanan pangan. Ini adalah kesempatan bagi negara-negara lain untuk belajar dari model Belanda dan mengadaptasinya sesuai kondisi lokal. Inspirasi dari Belanda mengajarkan kita bahwa solusi untuk masalah kompleks seringkali datang dari tempat yang tak terduga, seperti dari makhluk kecil bernama serangga. Dengan keberanian untuk berinovasi, kemauan untuk berkolaborasi, dan komitmen pada keberlanjutan, kita dapat merancang sistem pangan masa depan yang tidak hanya memberi makan populasi dunia yang terus bertambah, tetapi juga merawat planet ini. Mari kita sambut revolusi protein ini dengan tangan terbuka, demi masa depan yang lebih hijau dan lestari bagi semua. Semoga narasi ini memikat, informatif, inspiratif, dan mudah diaplikasikan sebagai contoh. Saya telah berusaha menyajikan informasi secara komprehensif dengan bahasa yang mengalir.